Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu bil haidi wa fi ba'din nusakhi wa yahrumu 'alal haidi thamaniyatu asya'a ahaduha as-salatu. Jadi ada 8 perkara yang haram dilakukan oleh perempuan yang lagi dalam keadaan haid. Apa saja 8 perkara atau dalam 8 pekerjaan itu yang haram dilakukan oleh perempuan yang lagi dalam keadaan haid? Yang pertama itu adalah sholat. Baik itu sholatnya itu adalah merupakan sholat fardu atau sholat sunnah. Jadi sama, perempuan yang lagi dalam keadaan haid tidak boleh melakukan sholat. Terus yang kedua itu adalah berpuasa. Jadi perempuan yang lagi dalam keadaan haid tidak boleh berpuasa, malahan haram berpuasa. Baik itu adalah puasanya itu adalah merupakan puasa fardu atau puasanya itu adalah merupakan puasa sunnah. Jadi sama, tidak boleh. Watsalitsu qiraatul Qur'an. Terus yang ketiga yang haram dilakukan oleh perempuan yang lagi dalam keadaan haid itu adalah membaca Al-Quran. Jadi tidak boleh perempuan yang lagi dalam keadaan haid itu membaca Al-Quran, itu tidak boleh. Lalu bagaimana yang dimaksud dengan qiraatul Quran di sini? Bi an tatalaffadz wa tasma'a nafsaha. Jadi dia itu melafadzkan dengan lisannya, melafadzkan ayat Al-Quran atau sebagian ayat Al-Quran itu, dan dia itu bisa mendengar, dan dia itu bisa mendengar sampai bisa mendengarkan kepada dirinya sendiri. Kalau misalkan dia itu tidak mendengar kepada dirinya, misalkan kamu itu mengucapkan melafadzkan ayat Al-Quran misalkan dalam keadaan haid, tidak sampai kamu mendengar sendiri misalkan dari ucapan kamu, itu enggak apa-apa. Jadi yang dimaksud di sini bi anta talaffadz wa tasma'a nafsaha. Sekiranya itu pendengaran itu masih normal. Kalau misalkan tidak normal, memang misalkan perempuan itu tuli misalkan, ya tidak boleh. Jadi di sini yang dimaksud adalah membacanya Al-Quran itu pelan, tidak sampai dia itu tidak terdengar oleh dirinya sendiri. Enggak apa-apa. Kalau misalkan sampai sekiranya dia mendengar dengan ucapannya sendiri, itu yang haram. Jadi untuk lebih perinciannya, untuk lebih jelasnya bisa nanti ditanyakan atau membaca sendiri di dalam syarahnya. Warabi'u mashul mushaf. Dan juga yang keempat yang haram dilakukan perempuan yang lagi dalam keadaan haid itu adalah menyentuh mushaf. Apa yang dikatakan dengan mushaf di sini? Yang dikatakan dengan mushaf di sini adalah ismun lil maktub min kalamillahi bainad daftain. Tapi di sini muradu huna wa innamal muradu bihi huna kullu ma kutiba alaihi al-Qur'an lidirasatihi. Jadi setiap sesuatu yang ada di dalam Al-Qur'an atau ayat Al-Qur'an yang ditulis kepada sesuatu itu untuk apa? Tujuannya untuk belajar. Baik itu misalkan ditulis dalam dinding, ditulis dalam tiang, atau ditulis dalam kertas misalkan, yang mana niatnya itu adalah tujuannya untuk belajar, maka menyentuh barang itu yang dituliskan oleh ayat Al-Quran itu tidak boleh, karena itu dikatakan dengan mushaf namanya. Jadi mushaf itu adalah sesuatu yang ditulis dari Al-Quran, ayat Al-Quran misalkan, atau sesuatu yang ada di dalam Al-Quran misalkan ditulis ke dalam bentuk barang seperti kertas atau tiang dan lain sebagainya, dan lidirasatihi untuk belajar misalkan, lah itu dikatakan dengan mushaf. Lah menyentuhnya itu haram bagi orang yang lagi dalam keadaan haid. Wa hamluhu, dan juga membawa Al-Quran, menyentuh saja itu sudah tidak boleh misalkan, atau membaca Al-Quran itu tidak boleh, apalagi membawanya tidak boleh. Idza khafat alaih illa idza khafat alaih.
min gharakin aw harkin aw najasatin aw qa'ihi fi dikafin payah. Tapi kalau misalkan ada Al-Quran ada di bawah takut dikena najis, atau misalkan takut dikena kebakaran misalkan, atau takut ketenggelam misalkan ke dalam air, jadi boleh untuk menyelamatkan Al-Quran, itu boleh. Perempuan yang lagi dalam keadaan haid misalkan, tapi dalam waktu darurat menemukan Al-Quran misalkan takut dikena najis, atau misalkan takut Al-Quran itu takut kebakaran pada waktu itu misalkan, boleh perempuan itu membawa Al-Quran pada waktu itu. Tapi kalau misalkan tidak ada sesuatu penyebabnya, tidak dalam keadaan darurat, misalkan dalam keadaan biasa, jadi perempuan yang lagi dalam keadaan haid itu tidak boleh membawa Al-Quran. Wal khamisu dukhulul masjid. Yang kelima, yang haram dilakukan oleh perempuan yang lagi dalam keadaan haid itu adalah masuk masjid. Jadi tidak boleh perempuan yang lagi dalam keadaan haid itu tidak boleh masuk masjid. In khafat talwithahu, apabila perempuan itu khawatir takut mengotori masjid. Misalkan takut darahnya itu keluar misalkan. Takut darahnya itu keluar dan mengotori masjid, itu tidak boleh, haram itu masuk masjid. Kalau misalkan tidak khofat, tidak menyangka, dan juga dia tidak khawatir bahwa dia akan mengotori masjid misalkan, ya tidak haram, cuman makruh masuk masjid. Kecuali misalkan ada uzur atau ada hajat misalkan yang memang dibutuhkan pada waktu itu, ya tidak makruh. Jadi di sini tetap haram kalau misalkan perempuan itu menyangka dan juga khawatir, takut dia itu dan masih mempunyai sangkaan di dalam pikirannya akan mengotori masjid misalkan, jadi dia haram untuk masuk masjid. Wasadisu at-tawaf, jadi tawaf juga haram dilakukan oleh perempuan yang lagi dalam keadaan haid. Fardhon aw naflan, baik itu adalah tawafnya itu adalah fardu atau misalkan sunnah, itu juga haram melakukan tawaf. Wasami al-wat'uh, terus yang ketujuh itu adalah wati. Jadi perempuan itu tidak boleh berwati atau bersetubuh dengan suaminya yang lagi dalam keadaan haid. Tidak boleh berjima misalkan di dalam keadaan haid. Perempuan itu dalam keadaan haid itu berjima atau berwati atau bersetubuh tidak boleh. Wathaminu al-istimta'u mimma baina surrah war rugbah, dan juga yang haram dilakukan oleh perempuan yang lagi dalam keadaan haid itu mengambil kesenangan atau bersenang-senang dengan anggota tubuh di antara pusar dan juga lutut. Tidak boleh menyentuh, mewate dan lain sebagainya. Misalkan masih bermain-main di dalam anggota di sini di antara pusar dan juga lutut tidak boleh. Kalau pusar dan juga lututnya nggak apa-apa, atau misalkan di luarnya itu nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan masih di dalam wilayah antaranya pusar dan juga lutut, jadi tidak boleh perempuan itu bermain dalam anggota itu. Tidak boleh. Jadi harus berhati-hati. Kenapa? Jadi kalau misalkan bagaimana kalau misalkan yang laki-laki itu tidak tahan, lah kemudian penisnya itu hanya digesek-gesekkan ke pahanya perempuan, padahal itu kan bukan kubulnya, bukan kemaluannya misalkan. Juga tidak boleh, karena di sini mengatakan al-istimta'u bima baina surra wal rukbah. Kenapa kok mesti menyentuh atau hanya bermain mengambil kesenangan saja di antara di antara pusar dan juga lutut, walaupun dia itu tidak berjima ke dalam kubulnya misalkan, ke pahanya misalkan, juga tidak boleh. Karena kenapa? Karena itu akan menarik kepada jima. Sesuatu yang mendekati kepada sesuatu yang haram, mendekati pun juga haram. Sama dengan zina misalkan. Zina itu kan haram. Zina itu haram, mendekati zina pun juga haram. Wala taqrabuz zina, wala taqrabuz zina. Jadi mendekati zina itu haram. Jadi di sini mendekati berjima tadi itu sudah haram, mendekati jima juga haram.
kalau misalkan yang perempuan itu lagi dalam keadaan haid. Jadi harus berhati-hati. Yang perempuan itu harus bilang kepada suaminya bahwa dia dalam keadaan haid. Dan yang laki-laki itu harus mengerti dan harus tahu bahwa apa saja yang haram dilakukan laki-laki, yang haram melakukan sesuatu yang mana perempuan atau istrinya itu dalam keadaan haid. Jadi harus tahu.